Firdan. Mundur. Kenapa, Umi? Itu Abah. Tika sekarang udah keguguran, jadi nggak ada alasan untuk aku mempertahankan pernikahan ini. Aku akan segera ceraikan dia. Setelah itu aku akan menikahimu. Rehan mau menikah sama aku. Ya Allah, apakah ini jalan darimu? Setelah semua yang terjadi, tapi keadaannya nggak akan semudah itu. Ada penampakan. Ini selalu cantik loh. Malu, Umi. Rehan. Abah. Kenapa, Umi? Abah telepon Umi. Hah? Benar kan? Benar dugaan Umi, Abah tuh masih hidup. Marwah. Si Asep teh sudah meninggal. Udah, gak usah ngada-ngada. Malah bikin tambah sedih, woy. Enggak, Teh. Saya tuh nggak bohong. Benar Abah tadi telepon. Saya kan kenal suaranya Abah. Alhamdulillah doa kita dikabulkan. Yuk, kita sekarang kembali ke Jakarta. Umi mau cari tahu bagaimana perkembangan pencarian Abah di polisi. Ayo. Umi tenang dulu, Umi. Ya Umi, Ana juga nggak betah lama-lama di sini. Ya udah. Kalau gitu kita siap-siap pulang. Pak Badrun, siapin mobil. Baik, Kak. Acara bulan madu gue jadi gagal total. Tas siapa nih? Hah? Ini baju Abah. Berarti ada yang menemukan Abah. Sudah, Marwah. Kalau si Asep teh masih hidup, pasti dia teh pulang ke rumah. Ini pasti ada yang iseng. Yang mau bikin keluarga kita teh tambah sedih. Rehan, anterin Umi ke kantor polisi ya. Umi mau tahu bagaimana perkembangannya pencarian Abah. Umi harus ketemuin Abah. Enggak, Umi. Ini udah malam. Rehan nggak mau Umi sakit. Jadi Umi istirahat aja. Biar Rehan yang ke kantor polisi, Rehan yang cari informasi soal Abah. Ya? Umi istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, Kamu diem saja di rumah, biar Rehan yang ngurusin semuanya. tapi Abah itu kan suami saya. Saya pengen tahu bagaimana keadaan Abah. Tete ini juga kakaknya Asep. Tete juga sayang sama Asep. Tapi Tete bisa nerima kenyataan ini semua. Kalau kamu teh sedih, kasihan atuh sama anak-anak. Semua serumah jadi bisa sedih. Umi bener kata Uwa, Umi kita di rumah aja tunggu kabar dari AA ya. Tapi Asma, Umi tuh harus tahu bagaimana keadaan Abah secepatnya. Aduh udah deh. Kamu teh ngelawang we. Udah masuk. Masuk, ayo. Abah yakin Abah masih hidup. Dia pasti ada di satu tempat. Entah di mana. Lindungilah dia. Lindungilah dia ya Allah. Ya Allah. Hamba mohon. Semoga hamba dapat segera kembali ke rumah. Bersatu dengan istri dan anak-anaknya ya Allah. Lindungilah Abah dimanapun dia berada ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Benarkah Abah masih hidup? Tapi kalau benar, berarti aku akan tersiksa lagi seperti dulu. Ya Allah, apa yang sebaiknya aku lakukan? Apa sebaiknya aku keluar dari rumah ini? Seperti yang selama ini aku inginkan. Ya mumpung lagi ada kesempatan.
Waalaikumsalam. Mas Rehan, gimana? Udah ada perkembangan buat Abah? Aku udah kasih ke polisi. Menurut mereka, mungkin ada orang yang iseng ingin memanfaatkan kematian Abah untuk kepentingan pribadi mereka. Ya Allah, aku nggak tahu apakah aku harus gembira atau bersedih dengan kabar ini. Afifah, kamu kenapa? Kalau kamu ada masalah, kamu cerita ke aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Selama jasadnya Abah belum ditemukan, berarti Abah kan masih hidup. Aku takut kalau Abah balik lagi ke sini, Abah balik lagi nyiksa aku. Jadi lebih baik sekarang aku pergi dari sini. Aku harus pergi dari rumah ini sekarang juga, Mas Rehan. Afifah, kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Kamu nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Aku nggak mau jauh dari kamu. Aku janji aku akan melindungi kamu seperti selama ini, Afifah. Seandainya kamu belum menikah, pasti saat ini kita ada kemungkinan untuk bersama lagi, Mas Rehan. Bagus ya, pagi-pagi udah deket-deket sama suami orang. Tika, kamu apa-apaan sih? Harusnya aku yang tanya sama AA. AA tuh ngapain pegang-pegangan sama dia? AA tuh suami aku. Kamu juga. Udah yuk, kamu pergi aja dari sini. Rusak rumah tangga orang aja. Gimana? Cepet kamu pergi. Tika, kamu nggak perlu marah-marah kayak gini. Kamu ingat, pernikahan kita cuma di atas kertas. Aku harus pergi. Aku harus cepet kamu. Maaf bang, bukan salah saya. Dia yang nyelonong tengah jalan. Berhenti, Kak. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Jadi gimana, Dok? Keadaannya Tika? Pasien mengalami keguguran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Saya keguguran, Dok. Enggak. Saya nggak mau kehilangan bayi saya. Mbak Tika, yang sabar ya. Karena di lain waktu, Mbak Tika bisa hamil lagi. Saya tinggal dulu ya, permisi. Kasih dong. Sama-sama. Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu pasti sengaja kan nyakain aku. Kamu pasti sengaja kan mau ngebunuh anak aku sama Rehan, ya kan? Dasar kamu. Lazim Tika. Gitu Tika. Tika, kamu sadar? Wanita pembunuh! Tika! Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini Umi. Afifah itu sengaja nyakain aku supaya dia itu bisa deket-deket lagi sama Rehan. Dia udah ngebunuh anak aku, Umi. Umi itu gak bener Umi. Aku ini perempuan, aku gak mungkin mau Tika. Umi, ini semua kecelakaan. Tadi Tika keserempet sama motor. Dasar tega kamu, Afifah. Kamu mau... Tega kamu, Tika! Keluar kamu! Keluar! Keluar kamu! Wah, Afifah mau dibawa kemana, Wak? A. Istri kamu sekarang membutuhkan kamu, A. Dan Umi mohon sama kamu, jangan dekati Afifah lagi. Kamu kan bener-bener keterlaluan ya? Asepnya baru saja meninggal. Sekarang kamu mendeketin Rehan. Iya, ya Allah Teh. Astagfirullahaladzim Teh, aku sama sekali gak ngedeketin Mas Rehan. Ini salah paham. Sini. Sini. Teh, Sini. Teh tolong Teh, jangan Teh. Teh, nggak mau. Masuk. Nggak mau. Tolong. Diam. Kamu teh harus sadar diri. Si Asepnya sudah meninggal. Ini malah bikin masalah terus. Harusnya kamu pergi dari rumah. Teh, jangan, nggak mau. Teh, nggak mau. Teh, jangan Teh. Ya Allah, Teh, tolong. Buka pintunya, tolong. Teh, jangan kunciin aku di sini, Teh.
Ya Allah, gimana sekarang Afifah ya? Apa yang dilakuin Uwat sama dia? Aku khawatir sama Afifah. Tika, yang sabar ya. Kamu harus sabar dan berdoa, mohon kepada Allah, pasti semua akan baik-baik aja. Karena semua yang terjadi ini memang sudah kehendaknya. Memang ini harus terjadi. Rehan benar-benar gak peduli sama gue. Malah ini nenek-nenek ngoceh terus berisik banget sih. Umi, ini udah waktu makan siang. Tika harus makan. Kamu mau makan apa? Aku mau makan roti aja. Kalau Umi? Ya udah, kalau Umi dibeli nasi aja ya. Ya udah, aku beliin dulu ya. Ternyata Rehan akhirnya perhatian juga sama aku. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Tolong, Teh, bukain Teh. Ada suara yang nangis. Ngeri ya. Jangan-jangan itu suara mayat yang kecelakaan. Jadi hantu. Iya, mending kita tinggalin aja deh. Kabur aja yuk. Tolong, tolong buka. Afifah? Afifah! Mas Rehan, ini aku Afifah, Mas Rehan. Mas Rehan, tolong buka pintunya, Mas Rehan. Mas Rehan. Aku takut, Mas Rehan. Tenang. Kamu sekarang udah aman. Kamu tenang ya. Kita pulang ya. Enggak, aku nggak mau pulang lagi ke rumah Abah. Aku takut Telis nyiksa aku terus, aku takut. Afifah, kamu tenang. Aku janji aku akan melindungi kamu. Tika sekarang udah keguguran, jadi nggak ada alasan untuk aku mempertahankan pernikahan ini. Aku akan segera ceraikan dia. Setelah itu aku akan menikahimu. Rehan mau menikah sama aku. Ya Allah, apakah ini jalan darimu? Setelah semua yang terjadi, tapi keadaannya nggak akan semudah itu. Tapi aku harus melewati masa idah dulu. Kamu jangan gegabah, Mas Rehan. Lagian juga di rumah kan masih kondisinya masih berduka karena Abah meninggal. Dan Tika juga baru keguguran. Kamu harus sabar, Mas Rehan. Aku akan bersabar. Tapi aku mohon kamu jangan pergi meninggalkan rumah. Aku nggak mau kamu tinggalin. Sekarang kita pulang yuk. Abah. Rehan, berhenti Rehan. Mundur. Kenapa, Umi? Itu Abah. Di mana, Umi? Udah berhenti. Ini ada apa sih? Umi mau kemana? Umi. Abah. Umi. Abah. Umi mau kemana? Abah. Mana? Ya Allah. Mana si Asep? Mana? Nggak mungkin si Asep teh ada di sini. Kamu teh gimana sih, Marwah? Enggak, Teh. Bener. Umi lihat Abah tadi. Abah tuh masih hidup. Ya Allah, Abah. Umi, Rehan mohon. Umi harus nerima kenyataan. Abah udah meninggal.
sekarang kita pulang ya. Sadar Marwah, kalau si Asep teh udah meninggal. Kamu teh jangan bikin malu. Wah yang sabar, ngasih tahu Umi pelan-pelan. Enggak, Abah masih hidup sih. Umi, Wak bener. Polisi juga bilang kan ke kita kalau kemungkinan Abah hidup itu kecil. Enggak, Rehan. Umi tuh nggak bohong. Abah tuh masih hidup. Kenapa sih kalian semua nggak mau percaya? Kita pulang ya Umi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apaan sih? Perut aku ini sakit banget nih. Aku takut. Ya udah sih, namanya juga sakit. Umi, Rehan langsung ke kafe ya. Ya ampun, aku tuh baru keguguran, tuh bukannya temenin aku hari ini aja. Nggak bisa, ini kafe lagi rame-ramenya. Ya udah Umi, berangkat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yakin, aku tuh gak salah lihat. Tadi itu benar-benar Abah. Aku harus mencarinya lagi di tempat tadi. Tapi gimana caranya? Kalau aku nekat pergi, pasti dilarang sama Teh Elis. Sebentar lagi ada jadwal ngisi tausiah. Aku bisa sekalian pamit ngisi tausiah. Nanti sebelum sampai ke masjid, aku bisa cari Abah lagi di tempat tadi. Teh, saya pamit dulu ya. Mau ngisi tausiah. Barusan ngomong naon? Kamu teh pamit mau pergi keluar rumah ngisi tausiah. Nggak lihat kalau mantu teh baru keguguran. Cicing di imah, urusin tah mantu. Tapi Teh, ini kan tausiah rutin. Nggak mungkin saya batalkan. Jadi sekarang udah berani gitu ngebantah teteh? Iya. Pokoknya mulai sekarang tanya tidak boleh keluar rumah ngisi tausiah. Diam di rumah, urusin tah mantu. Naon mana tanya, layap wae. Masak sekarang ya. Masakin si Tika. Kamu tuh bikin kesel aja. Cepat masak. Iya Teh. Neng situ heran deh Umi. Kenapa sih sekarang si Uwa jadi sok berkuasa di sini? Padahal kan ini rumahnya Umi. Ya, gue juga nggak tahu Ning sih. Lama-lama gue nggak betah di rumah ini kalau ada Uwa. Mudah-mudahan Uwa cepat pergi dari sini ya. Amin, Bo, amin. Barusan teh ngomongin saya, ya? Maaf, Uwa. Maaf. Aduh, maafin Mbak Darsi. Maafin dia, kasihan ya Allah. Kasian. Aduh Teh. Pergi. Ayo. Tolongin Neng sih. Pergi. Kasihan, mereka jangan disiksa ya Allah. Teh, tolong maafin mereka. Pokoknya sama Teteh tidak akan dimaafkan. Ini pembantu semuanya tidak tahu diri. Mesti pergi. Mulai sekarang dipecat sama Teteh. Pergi. Wah, jangan pecat kami, Wah, jangan pecat saya. Saya rela melakukan apa yang Wah suruh, tapi jangan kami yang dipecat. Iya, Wak. Tolong banget. Jangan pecat istri saya. Tolong ya, Wak. Ya, Wak ya. Udah pergi. Ampun, Wak. Maafin si Mbok, Wak. Mbok ini udah tua. Mbok mau cari kerjaan apa lagi, Wak? Ampun, Wak. Ampun. Pakai nangis segala lebay. Kami janji, Wak. Kami nggak bakal kurang ajar lagi. Pokoknya keputusan sudah final. Kalian dipecat.
pergi. Ya Allah, saya pamit, Wak. Ya, nggak usah pakai tamis-tamisan. Baik. Pergi semua. Pergi. Satu persatu orang di rumah ini dipecat sama si Uwa. Sekarang gue tinggal mikirin gimana caranya nyingkirin si Afifah. Dia kan udah buat gue celaka. Gue harus balas dia. Syukur-syukur kalau dia sampai mati. Biar Raihan jadi milik gue sepenuhnya. Nah, itu dia orangnya menuju ke sini. Gue kerjain aja sekalian. Ya Allah! Wah, kok bisa jatuh sih, Wak? Aduh, udah deh. Gak usah mengang-mengangin, Wak. Aduh, sakit. Ya Allah, ayo, Wak, sini aku bantu. Saya dipegangin. Ya teh naon gitu. Ini basah gini. Pantas wae kepleset. Wah, itu pasti Afifah tuh sengaja mau nyalakain Uwa. Enggak. Demi Allah, aku nggak tahu apa-apa. Alah, udah deh, nggak usah alasan. Ini pasti kerjaannya Afifah nih, Wak. Jadi kamu ya? Kamu nangis. Nangis. Ampun. Wak, tinggalin aja. Kerja yang benar. Semua pembantu kan sudah dipecat sama Uwa. Jadi sekarang kamu yang harus kerjain semua pekerjaan rumah. Ya Allah, aku lapar sekali. Dari tadi aku nggak boleh makan dan disuruh kerja terus sama Teh Elis. Umi, astagfirullah. Kok Umi ngepel? Udah sih mana? Semua sudah dipecat sama Uwa. Jadi kalian yang harus kerja semuanya. Wak, Umi teh pemilik rumah, bukan pembantu. Wak itu cuma tamu di sini, jadi Wak nggak berhak mencat siapapun. Karena Wak udah mencat pembantu, jadi sekarang Wak yang ngepel. Ngepel cepetan! Wak, Berani kamu teh ya sama orang tua? Kamu yang ngepel. Kamu yang ngepel. Wak yang ngepel, Wak! udah. Teh, udah teh. Kamu. Jerman tehnya. Berani ya sama orang tua, harus dikasih pelajaran. Udah teh, Umi, astagfirullah, Umi kenapa? Teh, Umi pingsan teh. Umi sadar Umi bangun. Marwah, kamu tak pingsan. Karunya pingsan. Teh, ayo bawa ke rumah sakit. Ngapain bawa ke rumah sakit? Punya duit buat bayar rumah sakit? Ngapain? Udah lagi gue siuman. Astagfirullah, Wak. Ya Allah, Umi kenapa? Umi jatuh. Enak ya. Apa? Abah nggak ada bisa santai-santai kayak di pantai. Jadi nggak ngurusin apa-apa. Dasar. Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak. Dia. Apa jangan? Umi tenang ya Umi istighfar Umi, astagfirullahaladzim. Umi tenang ya Umi, jangan takut ya. Abah udah tenang Umi di sana. Mulai sekarang Asma nggak akan biarin Uwa semena-mena sama kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Umi? Umi, Rehan tadi ditelepon Asma, Rehan langsung buru-buru pulang. Umi gimana keadaannya? Duh, kepala Umi sakit. Umi kita ke dokter ya. Biar Umi diperiksa sama dokter. Rehan khawatir Umi kenapa-napa. Jangan, nggak usah.
Umi mau di rumah aja. Umi, biar aku bikinin teh manis ya, supaya Umi juga ada tenaganya. Nggak usah, Asma aja yang bikin teh. Kamu jagain Umi aja ya. Ada apa sih? Ini tuh nggak bisa dibiarin, Nak. Wah tuh keterlaluan banget. Masa mau nyuruh Umi ngepel, beres-beres rumah. Tau nggak, Mbak Darsi, Mbak Ningsi, Pak Badrun dipecat sama dia. Pokoknya Asma minta tolong banget sama AA usir tuh Uwa dari sini sekarang juga. Uwa itu kakaknya Abah. Gimana cara ngusirnya? Kita pakai cara halus aja. Kita bikin dia nggak betah. Nanti juga dia angkat kaki. Iya, ngajar. Jadi mereka teh mau coba mengusir aku. Bagus ya. Jadi kalian sekongkolan mau ngusir Uwa dari rumah sini? Gitu. Kalian berdua teh masih kecil ya. Ngapain kalian teh? Berani-beraninya ngasih Rehan? Wah, Rehan minta maaf sebelumnya. Rehan menghormati Uwa udah kayak orang tua Rehan sendiri. Tapi kalau emang Uwa menjadikan Umi kayak pembantu, itu Uwa udah kelewatan. Rehan harus belain keluarga ini. Kalau Rehan itu ngelawan Asep aja berani, berarti dia juga berani ngelawan aku. Kayaknya aku harus ganti strategi. Rehan, mungkin kamu teh cuma salah paham. Wah, tidak ada bermaksud apa-apa sama Umi kamu. Mungkin Uwa belum bisa menerima kenyataan meninggalnya abah kamu. Biar bagaimanapun juga, abah kamu tekannya adik kandungnya Uwa. Uwa akuin, memang Uwa teh salah. Uwa minta maaf. Mungkin Uwa teh hilaf, tapi Uwa janji Uwa tidak akan melakukan Umi kamu seperti itu lagi. Iya, Wak. Kita ini satu keluarga. Sudah seharusnya kita saling menjaga. Ya udah, Rehan ngasih teh ke Umi dulu ya. Ayo, Asma, Ana. Awas saja kamu nanti ya. Sok tinggali wae, Asma. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Rehan, kamu kok belum berangkat ke kafe? Rehan libur dulu hari ini, mau jagain Umi. Rehan? Wak? Marwah, ini teteh bikinin bubur buat kamu. Dimakan ya? Terima kasih, Teh. Jadi ngerepotin. Tidak ada yang repot. Kan cuma bubur wae tuh. Sok, dimakan ya? Makasih. Udah Rehan, kamu pergi saja kerja. Biar Umi kamu, Uwa yang ngurusin. Alhamdulillah, Uwa udah berubah. Uwa udah benar-benar menyesali perbuatannya. Iya, benar kata Wak kamu. Udahlah, kamu kerja aja. Nggak usah libur untuk Umi. Ya udah. Wak, Rehan ke kafe. Rehan titip Umi ya. Iya. Nih, Rehan berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak saja kamu teh mau makan bubur. Sekarang kamu teh pergi ke pasar, belanja. Belanja semua kebutuhan dapur dan masakan. Kamu teh harus beli ayam, beli daging, beli udang, pokoknya semuanya. Jangan minta uangnya sama teteh. Uangnya pakai uang kamu. Tapi Teh, saya belum sarapan. Males amat sih. Pergi.
Pasti ada yang mau makan. Cepat! Tolong! Saya! Lepaskan tas! Cepat! Lepaskan tas saya! Tidak aku pulang! Serahin tas lu! Lepaskan tas saya! Cepat! Astagfirullahaladzim. Tolong, ada yang terluka. Tolong. Rumah sakit, Pak. Kenapa ini? Kita ikut. Ibu di sini saja ya. Maaf, Sus. Apa pasien ini bisa diselamatkan? Kita akan segera melakukan tindakan operasi. Sebaiknya Ibu menyelesaikan biaya di bagian administrasi ya, Bu. Ya, tapi saya tidak tahu nama pasien ini. Dia tuh korban penusukan. Bagian administrasi sudah tahu bagaimana prosedurnya, Ibu. Permisi. Marwah kemana? Kemana? Masa gini hari belum pulang? Pasti kelayapan dia. Pasti Mandata juga tahu. Ya mungkin jalanan macet, Teh. Sekarang kamu cari. Cari sampai ketemu. Cari kemana? Ya cari ke pasar, atuh. Cepat cari. Tapi awas ya. Kamu jangan ikut-ikutan kelayapan. Ya Allah, apa ini perasaan aku aja karena takut ketemu sama Abah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini udah siang. Saya belum beli apa-apa lagi. Duh, pasti kena marah sama Tete Elis. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar. Oh, Ibu yang menolong saya. Saya Umi Marwah. Saya yang bawa Ibu ke sini. Saya Dian, Bu. Terima kasih. Yang menolong Ibu itu Allah. Saya hanya perantara aja. Tapi saya tetap merasa berhutang budi, Umi. Izinkan saya membalas kebaikan Umi. Bukan seperti itu, Bu. Kalau orang menolong, dia tuh sebetulnya menolong dirinya sendiri. Dan saya yakin kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih sekali lagi, Umi. Maaf ya, Bu, saya tidak bisa lama-lama karena saya masih ada urusan lain. Saya doakan Ibu supaya cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka mana sih? Yang dicari juga tidak pulang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Marwah? Gak ketemu, Teh. Mana Teh kumaha sih? Disuruh cari gitu aja nggak bisa. Pasti bukannya nyari ya Teh. Layapan mana tanya? Wak,
Jangan-jangan Umi lagi mau ngadu tuh sama Arehan. Tika nyari muka banget sih sama Uwa. Ih, Tahu jahat banget. kita harus balas Tika. Biar dia tuh gak ngadu domba lagi. Ana setuju. Tapi kita harus bikin rencana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu teh datang. Dari mana saja? Kelayapan? Atau pasti nemuin si Rehan? Iya? Nggak begitu, Teh. Saya tuh nggak nemuin Rehan. Kebetulan saya tadi ketemu orang yang kena musibah, jadi saya tolongin. Emangnya saya teh anak kecil yang bisa dibohongin? Kayaknya iya bener, nggak salah nih. Rumahnya. Kok orang itu teh tahu kalau saya ada di sini? Dengerin ya. Awas kalau kalian berdua teh bilang kalau Uwa ada di sini. Ingat, hukum sama Uwa. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kesempatan buat ngebalas dendam sama Tika. Cepat suruh dia bayar hutangnya. Pak, Bu Elis itu udah nggak ada di sini. Bu Elis tadi pagi udah pulang ke Bandung. Jangan bohong kamu. Saya tahu Bu Elis itu kabur dari Bandung dan saya dapat informasi kalau Bu Elis ada di rumah ini. Ya, betul. Udah, Bi, kita geledah aja, Bi. Ayo. Pak, tunggu dulu. Ini kan rumah pribadi dan saya nggak kasih izin Bapak buat masuk. Kalau Bapak maksa masuk, saya laporin polisi ya. Baik, kita berdua bahkan pergi. Tapi ingat, kalau kalian menyembunyikan Bu Elis, kalian yang akan saya tuntut. Ngerti? Ayo, cabut. Siang kita nih. Bang, yuk. Bang. Ada apaan? Bang, kalau boleh tahu, utangnya Wa Elis berapa sih? Gak banyak, cuman 1,5 M. Oh, Kenapa emang? Neng, emangnya kenapa kalian nanya hutang Bu Elis? Mau bayarin? Enggak. Saya pengen kasih tahu aja nih ke abang-abang kalau Wa Elis itu di mana. Karena katanya Wa Elis mau dibawa ke Bandung ya? Berarti kalian berdua tahu Bu Elis itu di mana? Wa Elis itu ada di dalam rumah lagi ngumpet di kamar karena takut sama abang-abang nih yang gede tinggi. Waduh, kita ditipu nih, Bi nih. Tahu abang-abang mau aja ditipu. Tapi boleh sekarang tangkap Wa. Tapi kita minta tolong. Apaan? Mau minta tolong apa? Oke, kalau begitu semua pasti beres. Mana? Tapi benar ya, Bu Elis ada di rumah. Ya, udah tenang aja udah. Wak. Udah aman, Wak. Udah aku usir orangnya. Alhamdulillah. Ibu Elis, pas bayar utang kamu sekarang. Kamu tuh gimana sih? Tadi kamu bilang dia udah pergi. Wak, sumpah aku nggak ngomong sama mereka. Aku nggak suruh mereka masuk. Beneran. udah dah, Bu, jangan ngelawan. Mari ikut kami ke kantor polisi. Ayo, Bu. Ingat ya, kamu tuh masih ada urusan sama Uwa. Ya? Iya, saya akan bayar semua utang saya. Ibu Elis yang terhormat. Ibu pikir kita berdua tuh bodoh? Hah? Paling-paling kamu mau kabur lagi kan? Iya. Kumaha cara nanya? Tidak mungkin aku ikut mereka ke kantor polisi. Aku tidak mau ditahan. Aku harus minta bantuan Marwah. Udah ya, Bu. Jangan lawan, Bu. Jangan bengong. Marwah! Ada apa, Teh? Hah? Ada apa nih, Teh?
Astagfirullahaladzim, terus ini kenapa bisa masuk ke sini orang ini? Marwah, tolongin teteh. Teteh punya utang sama mereka. Ya ampun. Terus utang teteh itu berapa? 1,5 miliar. Masya Allah. Teh, Umi nggak punya uang sebanyak itu. Yang bilang sedikit teh saha. Saya juga tahu kalau teteh banyak. Mana sertifikat? Mana sertifikat? Jangan teh, jangan. Teh, ya Allah teh. Gawat teh, kalau sampai Umi nyerahin sertifikat rumah gimana? Jangan teh. Diam. Itu Ini sertifikatnya. Teh, jangan teh. Itu buat warisan anak-anak teh. Udah diam deh. Kamu teh tega gitu ngeliat teteh di penjara? Pokoknya ya, ini sertifikat buat teteh biar bayar utang. Udah, kalian pada diam semua. Lebih baik kita ke notaris buat serah terima surat ini. Kenapa malah jadi gini sih? Kalau tahu begini, mendingan tadi nggak aku serahin tuh uang ke bodyguard itu. Ini Bu, surat-surat. Gimana? Apakah orang-orang yang akan menandatangani surat pengalihan rumah itu sudah pada hadir semua? Kebetulan belum Bu. Karena bos saya lagi di jalan. Tadi sih saya udah telepon. Katanya bentar lagi sampai. Teh, tolong jangan digadaikan rumah itu teh. Untuk bayar utangnya teteh ya Allah. Nanti Umi sama anak-anak harus tinggal di mana? Astagfirullahaladzim. Kamu teh ikut campur saja ya. Itu rumahnya Asep. Jadi itu rumahnya teteh juga. Teteh punya hak atau untuk menjual itu? Bu Elis, Anda yang berhutang. Kenapa orang lain yang Anda paksa untuk bayar hutang Anda? Bu Dian? Bu Dian udah sehat? Jadi kalian teh sudah kenal? Jadi Teh Elis tuh berhutang sama Bu Dian? Bu Dian, saya mohon tolong beri tenggang waktu ya sama Bu Elis. Dan rumah saya jangan diambil. Saya berhutang nyawa sama Umi. Jadi nggak mungkin rumah itu saya jual. Pokoknya tidak bisa. Rumah itu tetap harus dijual. Uangnya buat bayar hutang saya. Ini surat saya berikan sama Umi sebagai balas jasa terhadap Umi. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Jadi utang saya teh lunas gitu? Seperti kata Umi, kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bu Dian. Sekali lagi terima kasih Umi. Alhamdulillah ya Allah. Udah, sebaiknya kalian tuh rapi-rapiin barang, packing. Jadi nanti kalau ada pemilik baru yang datang, cepetan pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Umi, gimana Umi, rumah kita jadi diambil orang? Alhamdulillah, rumah itu masih rezeki kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Iya. Semuanya ada yang mau Rehan sampein. Rehan menikah dengan Tika karena terpaksa, bukan karena rasa cinta. Dulu anak yang ada di kandungannya Tika nggak punya bapak. Itu kenapa Rehan menikahi Tika. Sekarang Tika udah keguguran, jadi nggak ada alasan lagi untuk Rehan mempertahankan rumah tangga ini. Aku mau Tika, kamu tanda tangani surat cerai ini. Rasain lo diceraiin. Enggak, aku nggak mau.
Pasti kamu tuh mau nyerahin aku supaya kamu bisa nikah kan sama Afifah? Aku memang masih mencintai Afifah. Selesai masa idahnya habis, aku akan menikahi dia. Assalamualaikum. Abah masih hidup. Abah? Tapi Abah belum bisa kembali. Karena Abah yakin ada orang yang sengaja ingin. Itulah sebabnya mobil Abah dibikin seperti kecelakaan. Abah baru bisa kembali. Kalau Abah sudah berhasil mengungkap siapa sesungguhnya orang yang berniat jadi untuk sementara waktu Abah harus sembunyi. Abah? Abah? Marwah! Udah! Abah. Kamu teh tidak usah berkhayal. Si Asep teh udah mati. Aduh teh, ini beneran Abah. Cuman Abah belum bisa pulang. Karena ada orang yang mencelakakan dia. Rehan, kalian berdua udah gak pernah bisa bersatu lagi. Karena Abah tuh masih hidup. Dan Afifah itu kan masih istri sahnya Abah.